kembali kita bertemu kembali dalam renungan pagi Happy Sword Family. Saya bersyukur kita masih bisa bertemu walaupun hanya via renungan seperti ini. Pagi hari ini saya kembali menyampaikan renungan pagi ini dengan judul Berdirilah dengan Teguh. Di masa-masa pandemi yang masih terus berlangsung dan entah kapan akan berhenti, pagi hari ini dan terutama di akhir-akhir ini banyak orang yang mulai banyak yang goyah, yang tidak teguh dengan apa yang harus dia yakini sungguh-sungguh, sehingga sikap dia pun berubah. Dan sebagian orang memanfaatkan dengan mencari keuntungan untuk diri sendiri lewat cara-cara yang tidak benar. Dalam 1 minggu terakhir, beberapa waktu ini mungkin kita sudah mendengar dan sudah mendengar ada 2 menteri kabinet pemerintahan yang saat ini berjalan menjadi tersangka atau dijadikan tersangka oleh KPK. Yang satu tertangkap tangan, yang satu dijadikan tersangka. Hal ini semakin menunjukkan bahwa kita sulit untuk kita kebal terhadap hal-hal yang tidak benar, dan kita akan semakin sulit untuk mampu berdiri dengan teguh. Tapi tahukah saudara semua bahwa kasus-kasus semacam ini tidak semuanya harus kita lakukan dengan cara kotor, dengan cara yang tidak baik untuk kita mampu bertahan. Tapi satu hal, bahwa lewat kasus yang terjadi terutama 2 menteri ini, kita belajar bahwa walaupun mereka punya kedudukan, mereka punya kekuasaan, tetap saja bahwa yang namanya kebenaran adalah kebenaran dan namanya kejahatan yang kejahatan. Dalam hal ini kita harus belajar bahwa kita seharusnya lebih bersungguh-sungguh dalam pengiringan kita kepada Tuhan, karena apapun tanpa pengiringan Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, kita akan semakin susah. Saya bagi satu ayat dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 yang berbunyi demikian, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Di ayat ini Rasul Paulus menyampaikan pesan kepada jemaat di Korintus untuk tetap teguh dalam iman, dalam pengharapan, karena pada akhirnya nanti akan ada sesuatu yang tidak sia-sia. Tuhan tidak akan membiarkan jerih payah kita
itu sia-sia begitu saja. Tuhan pasti akan memberikan jeripaya, memberikan satu reward kepada kita untuk jeripaya ini. Sehingga atas dasar inilah Rasul Paulus memberikan pesan, menyampaikan pesan, dan berharap kepada saudara-saudara di Korintus saat itu untuk tetap berdiri teguh. Tidak mudah, ya pasti tidak mudah, dan banyak kasus kita tidak mudah melakukannya. Seringkali kita bermaksud untuk baik, tetapi seringkali juga kebaikan kita disalahgunakan, dimanfaatkan oleh orang, sehingga pada akhirnya kita yang disalahkan. Dan memang tidak mudah untuk kita mampu berdiri teguh. Tapi satu hal saudara, selama kita mau, selama kita mendekatkan diri kita, selama kita melekat dengan Tuhan, selama kita mengikuti apa yang Tuhan mau, tidak mungkin kita tidak bisa. Pasti kita mampu. Di masa sulit seperti ini, Tuhan pasti buka jalan. Dan itulah yang kerap kali saya alami, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan anaknya seorang diri melewati batas kemampuannya. Dan karena pada saatnya Tuhan pasti akan memberikan kekuatan, memberikan kemampuan buat kita untuk kita mampu berdiri teguh. Dan itulah yang Tuhan memang berikan buat kita. Jadi pada kesempatan pagi hari ini, saya mengajak saudara semua untuk tetap berdiri teguh. Mari kita kerjakan keselamatan kita masing-masing, dan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Terima kasih, dan mari kita akhiri dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi ini, dan biarlah Tuhan lewat renungan singkat pagi ini, Engkau yang terus mengingatkan kami lewat Roh Kudus-Mu untuk kami mampu tetap berdiri teguh dalam mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.